Tiketnya 4.000 untuk memasuki Museum Kretek yang ada di Kota Kudus. Terima kasih Pak Ye. Dan ini adalah tempat parkirnya teman-teman. Nah ya, parkirnya cukup luas dan nyaman sekali. Sangat teduh sekali karena di bawah pohon mangga, bawah pohon dondong ya teman-teman. Ini pohon dondong yang ada di sini teman-teman. Nah seperti ini parkirnya. Nah ini adalah pintu masuknya tadi ya teman-teman. Nah ini lewat sini ya. Jadi nanti kita lewat sini jalannya, dan sepeda motor kita parkir di situ ya. Parkirnya cukup murah kok, cuman Rp2.000. Kemudian kita bisa memasuki Museum Kreteknya teman-teman. Nah itu di depan ada patungnya ya teman-teman ya. Museum Kretek yang ada di Kota Kudus. Nah di sini jenengan bisa foto-foto ya teman-teman ya. Ini asik juga kalau kita foto-foto di sini bersama keluarga, anak, istri maupun sahabat. Jadi buat sobat yang pengen sholat ya sebelum masuk ke dalam ruang museum, nah ini ada musolanya ya sobat ya. Ini Anda bisa sholat dulu kalau belum sholat di sini. Dan ada juga ini bangunan khas Jawa Joglo ya teman-teman. Ini di situ ya, itu ada rumah khas Joglo ya. Yuk coba kita mendekat lihat rumahnya. Ya seperti inilah. Ini adalah rumah adat Kudus yang ada di Jawa Tengah ya sobat ya. Nah ini bangunannya sangat klasik sekali ini. Bisa sobat lihat nih. Yuk kita lihat dari dekat lagi ya. Itu bangunannya itu dari kayu jati loh. Nah ini ukirannya sangat indah sekali ya sobat ya. Nih bangunannya seperti ini, rumah adat Kudus. Dan biasanya rumah adat Kudus itu yang masih klasik itu, yang lama, pasti ada kamar mandinya ini di depan sebelah kiri ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini adalah kamar mandi ya. Nah ini arsitektur pintunya ya teman-teman, sangat indah dan klasik sekali. Dan yang ini pintu samping kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ini bisa dibuka, jadi bukanya tuh bisa digeser begini ya, digeser ke kanan atau ke kiri. Nah ini pintunya terbuat dari kayu jati semua ya sobat. Coba kita mendekat dan masuk ke dalam ruangan ya sobat ya. Wow wow wow, lampunya sangat indah dan klasik sekali teman-teman. Itu lampunya ya, masih wow, keren, klasik sekali. Pokoknya susah dikatakan dengan kata-kata. Nih meja kursinya pun masih seperti yang zaman dulu kala ya. Ini arsiteknya wah keren. Ini bangunan Jawa kuno yang ada di Kota Kudus ini. Ini mejanya meja marmer loh kalau nggak salah ini. Mantap tenan. Jadi gedung Museum Kretek Kudus ini itu diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia teman-teman. Nah ini diresmikan oleh Bapak Soepardjo Rustam. Nah ini pada tanggal 3 Oktober tahun 1986 ya teman-teman. Sekarang kita memasuki ruang museumnya ya teman-teman. Nah ini kita bisa bertemu dengan resepsionisnya atau guide-nya ya di sini ya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana apa saja yang ada di dalam museum ini ya teman-teman, nah, jenengan bisa nemuin atau bertemu dengan guide atau resepsionis yang ada di sini ya teman-teman. Ini kita bertemu dengan Mbak Novi. Ini Mbak Novi salah satu guide yang ada di museum di sini ya Mbak ya. Oke. Monggo Mbak Novi bisa dikasih tunjuk ke kita. Silakan kita langsung masuk ke dalam.
penasaran? Nggih. Nah, jadi Museum Kretek ini merupakan museum yang menyimpan cerita atau histori kretek di satu-satunya di Indonesia. Nah, adapun museum-museum lain itu tentang brandnya mereka masing-masing. Namun di Museum Kretek ini kita lebih ke cikal bakal kretek itu bagaimana sih, di mana sih? Nah, di sini di Museum Kretek. Kenapa sih kok Kudus disebut kota kretek? Nah, jadi pertama kali kretek ada, penemunya di mana, orang mana? Di Kudus jawabannya. Maka layak jika kota Kudus diberi sandangan kota kretek seperti itu. Jadi bukan karena banyak pabrik rokok di sini ya, nah, tapi karena memang cikal bakalnya ada di kota Kudus. Kota Kudus ini, Mbak. Oke, Mbak. Tak lepas tokoh-tokohnya banyak juga yang paling inti itu Mbah Haji Jamhari. Nah, jadi Mbah Haji Jamhari ini adalah penemunya, penemu kretek. Penemu kretek. Penemu kretek. Nah, jadi di sini kita bedakan antara rokok. Rokok itu kan masih umum ya. Iya, betul. Ada rokok kawung, rokok kretek, terus kemudian rokok-rokok yang lain. Nah, di sini di kota Kudus ini khusus yang di kreteknya. Jadi kretek itu merupakan budaya. Budaya bagaimana sih? Jadi budaya atau dan kebiasaan orang zaman dulu, misal kretek. Oh, gitu, Mbak ya. Nah, jadi kalau Haji Jamhari itu dulu secara tidak sengaja menemukan kretek di saat beliau lagi sakit. Loh, malah lagi sakit ya? Betul. Nah, jadi dulu itu beliau berawal dari sesak nafas, batuk lama nggak sembuh-sembuh, dia coba iseng-iseng ngoles minyak cengkeh ke dada, ke punggung. Oh gitu ya. Setelah dioles, dia lebih nyaman. Dia berpikir dioles saja bisa meredakan, apalagi jika dikonsumsi. Nah, gitu. Terus dulu itu kan ada budaya nginang ya. Betul, Mbak. Sirih. Nah, kemudian iseng-iseng juga sirihnya itu ditambahin rajangan cengkeh. Cengkeh itu tadi ya, Mbak. Betul, cengkeh kering. Nah, terus beliau masih penasaran lagi, akhirnya iseng-iseng nyampurin rajangan cengkeh ke dalam tembakalnya, diliting dengan kelobot atau kulit jagung, diikat dengan benang, dibakar, dihisap. Saat si cengkehnya terbakar itu ada suaranya kretek. Kenapa disebutnya kretek? Oh, jadi disebut kretek seperti itu, Mbak ya? Betul. Nah, terus tak lepas juga dari nama Niti Semito. Niti Semito itu? Jadi Mbak Niti Semito ini adalah warga asli Kudus juga yang berperan penting di industri kretek. Jadi beliau orang pertama yang mengkomersilkan, dalam arti yang memiliki pabrik kretek pertama kali di Kudus di masa era kolonial Belanda. Bayangkan, beliau mengawali usahanya pada tahun 1906. 1906, sedikit demi sedikit, kemudian yang dimulai dari home industry, bener-bener home industry, 10 linting, 20 linting, 30 linting dibikin sendiri dengan istrinya, kemudian dijajakan oleh anaknya yang saat itu menjajakan gorengan. Nah, sekalian dijajakan ke orang-orang. Kemudian akhirnya beliau merek beliau ini semakin terkenal. Dulu unik mereknya, ada kodok untal ulo. Kodok untal ulo, Mbak? Betul, kodok untal ulo. Logikanya kan harusnya katak yang dimakan oleh ular kan? Iya, betul. Mungkin maksud beliau adalah suatu hal yang nggak mungkin akan menjadi mungkin. Terus kemudian karena merek itu dianggap tidak hoki, akhirnya beliau berganti merek dengan hanya gambaran bulatan 3, lingkaran 3. Oh gitu. Namun masyarakat menyebutnya bal 3. Bal 3 itu ya, Mbak ya? Betul, bal 3. Dan di bal 3 itulah beliau mulai meroket nih. Akhirnya beliau juga memiliki pabrik di Desa Jati, sekarang jadi Superindo sampai Utara sampai DPRD. Oh, di situ, Mbak, berarti ya? Oh iya. Jadi di situ pabrik beliau dengan kapasitas 15.000 karyawan di masa era kolonial Belanda. Itu di kolonial Belanda udah sebanyak itu, Mbak ya? Betul. Apalagi sekarang. Logikanya gini, dulu orang bisa makan sehari 3 kali saja sudah cukup. Sudah luar biasa, dan itu pun masih ini ya. Maksud saya 1 kali sehari. Itu aja udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, apalagi itu setiap siang ada makan siangnya. Coba bayangkan. Di era Belanda. Di era Belanda, dan juga nggak berhenti di situ. Jadi
manuver-manuver dalam marketing beliau itu juga luar biasa. Salah satunya beliau menyewa pesawat Fokker dari Belanda untuk menyebarkan leaflet atau brosur dari atas langit. Promosi jadinya Mbak ya? Promosi, betul. Jadi anak-anak Jawa pada zaman dulu termasuk saya, kalau ada pesawat lihat, cues, woi pesawat tiba di duet. Nah, iya. itu karena memang dulu ada cerita pesawat nyebarin brosur. Oh, brosur Mbak ya? Itu kan uang ya? Iya. Nah, seperti itu. Oke Mbak, jadi kita boleh dijelaskan apa aja ini yang ada di dalam museum ini Mbak, alat-alatnya gitu. Silakan mulai dari sini. Ini welcome to Niti Smith's Room. Jadi ini adalah satu ruangan khusus yang menyimpan barang koleksi dari Pak Niti Smith. Ini ya. Pabriknya Baltiga. Nah, di sini ada beberapa surat perusahaan. Ini tahun 34, ini tahun 47. Nah, kemudian ada flui, ada amplop perusahaan. Nah, kemudian ini ada belangkon juga. Terus ada beberapa foto. Ini foto kembar Niti Semito. Ini diperuntukkan untuk kedua putrinya bernama Ibu Navia dan Ibu Nahari. Nah, terus kemudian ada ini beberapa, ini bukan employees ya, tapi relasi. Oh, ini Baltigas ini ya, Mbak ya? Iya, betul. Nah, di situ salah keterangan yang betul adalah relasi-relasi kerja beliau. Nah, foto bersama dengan Pak Niti Smito berada di tengah menggunakan belangkon. Nah, kemudian ini ada stand bazar. Stand bazar ini Mbak? Betul. Jadi dulu itu teknik marketingnya juga lewat dari stand bazar itu. Misalkan ada skatenan atau acara-acara besar yang ada di Indonesia, dia Baltiga pasti menjadi sponsor utama di acara tersebut. Oh, gitu. Nah ini pabriknya. Ini pabriknya Mbak? Betul, dengan 15.000 karyawan. 15.000 karyawan. Nah, tak hanya itu, jadi beliau juga promosi ini. Ini adalah sebuah bus yang membawa hadiah-hadiah untuk konsumennya yang beruntung. Jadi ada keramik-keramik. Jadi pernak-pernik gitu zaman dulu. Iya. Terus ini cerdasnya Pak Niti Semito dan beserta tim. Nah, dulu itu kan pemalsuan produk sangat banyak sekali ya. Betul sekali Mbak. Untuk menghindari itu, jadi beliau itu mencetakkan bungkus kreteknya di Jepang, di mana di Indonesia belum ada percetakan timbul. Iya. Jadi kalau bukan timbul, palsu. Oh gitu ya, ada ciri khasnya sendiri. Ada ciri khasnya. Jadi di Indonesia belum ada percetakan yang emboss itu. Iya. Nah, yang ada di Jepang. Jadi kalau nggak emboss berarti palsu. Oh gitu ya, siap Nah, Mbak. ini tanggal spesial. Iya. Ini adalah buku akuntansi Baltiga dan buku ini ditemui di Waterloo Plain Market di Belanda. Nah, justru malah di Belanda nemuinya. Betul, di Belanda. Jadi ada orang baik di sana yang mengirimkan ke kita. Oh gitu. Iya. Terus kita lanjut lagi ke sana. Siap, Mbak. Kita punya beberapa koleksi tentang produksi. Oh iya, siap. Kalau boleh tahu, ini patungnya siapa Mbak yang ini? Ini Pak Niti Smito. Oh, ini teman-teman, jadi ini Pak Niti Smito ya. Ini patungnya teman-teman. Ini bisa lihat. Iya. Monggo Mbak, dilanjut. Terus di sini kita punya peralatan tradisional untuk membuat kretek zaman dulu. Nah, kayak ini ada alat perajang cengkeh. Nah, dulu masih menggunakan alat-alat seperti ini. Namun alat ini adalah alat tercanggih pada zamannya, Mbak ya. Betul. Nah, ini untuk alat perajang cengkehnya. Kemudian ini untuk perajang tembakonya. Kita sebutnya cacak. Oh, ini buat nyacak Mbak ya? Iya, cacak. Jadi orangnya duduk di sini. Tembakau itu kan gulungan ya, dimasukkan ke sini, tangan kanan pegang pisau. Nah, jadi proses tembakau itu sangat panjang sekali, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Iya. Dimulai dari pemanenan, pelayuan, perajangan, pengeraman. Nah, yang paling lama ini adalah proses pengeraman, bisa sampai 2-5 tahun. 2-5 tahun, Mbak. Betul. Baru bisa proses untuk produksi. Nah, ini juga ada alat penyaringnya. Ini penyaringnya Mbak? Tembakau. Nah, tembakau itu harus dipisahkan dari debu kotoran, dari tangkai. Namanya krondo. Krondo ini teman-teman. Ini buat nyaring ya, biar nggak kotor. Asalkan kayaknya jangan dibuang. Kalau
makanya dibuang bahaya. Bisa aja mbaknya nih. Terus Iya. ini ada gilingan tembakau tradisional. Kalau fungsinya gilingan ini untuk apa? Jadi gilingan ini, jadi tembakau keluar dari gudang itu bentuknya kayak keranjang, dia madet. Iya. Padat kayak keranjang gitu kan. Iya. Biar terurai kembali dimasukkan ke gilingan ini. Oh, Nah, dimasukkan keluar, ke gilingan. bisa terurai kembali. Jadi pada proses pengaraman, pada grade-grade tertentu itu dia lebih ke menggumpal. Itu mbak ya. Ya, karena ada dia tepat. Kemudian ada timbangan. Timbangan ini dari PRD 5. Ini timbangannya masih zaman Belanda nih mbak ya. Betul. Ini teman-teman. Kalau ini made in Kanada. Oh, buatan Kanada. Iya, buatan Kanada. Ini timbangan besar gini biasanya dulu untuk menimbang apa namanya, keranjang-keranjang Keranjang tembakau. besar, ya. Terus kemudian kantong apa sih namanya, pakai carbon body gitu Iya, kan kalau iya. cengkeh. Siap. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kita juga punya koleksi-koleksi ini tembakau. Tembakau ini mbak ya. Tembakau kita punya dua jenis, ada tembakau yang masih lembaran dan juga tembakau yang sudah ranjangan yang ada di kotak. Nah, it start from the first grade until the seventh grade. Jadi semakin tinggi grade-nya semakin bagus kualitasnya. Gitu. Contoh di sini ada grade mana ya? Temanggung 7 sama Muntilan grade 1. Kita bisa lihat jelas bedanya di situ. Tembakau Temanggung grade 7 adalah grade tertinggi, sedangkan Muntilan grade 1. Nah, yang di Muntilan dia lebih kering. Iya. Dan di Temanggung grade 7 dia lebih pekat, lebih apa ya? Lebih pulen ya mungkin ya mbak ya. Lebih mempel Rasanya gitu. ya. Selain tembakau, kita juga display di sini beberapa contoh cengkeh. Nah, cengkeh kalau di industri kretek itu biasanya mengambil dari beberapa daerah. Nah, di sini kita punya sampel dari Ambon, Manado, Bogor, Trenggalek, Purwokerto. Oh ini mbak. Tapi tak jarang juga termasuk Pak Nini Sumito. Iya. Dulu itu pakai cengkeh dari Zanzibar. Dari mana mbak? Zanzibar. Zanzibar ini di mana? Nah, jadi dulu itu kalau cengkeh dari Zanzibar dari luar negeri itu dia itu lebih minyaknya lebih sedikit, terus Oke. cengkehnya lebih besar-besar gitu. Jadi Oh, gitu. cocok untuk industri kretek. Siap. Nah, terus kemudian ini ada saus tembakonya. Oh ini sausnya mbak ya? Ya, saus Oh, ini tembakonya. Jadi saus tembakau ini seperti essence ya pada makanan kayak perasa yang membedakan antara merek satu dan merek lainnya. Ini ya, Kuncinya ada di sini. sausnya ini mbak ya? Sausnya termasuk juga mixing tembakonya. Iya iya iya. Jadi iya. satu jenis rokok itu biasanya tidak hanya terdiri dari satu jenis tembakau aja, tapi mixing dari beberapa tembakau, mixing sausnya, bla 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 bla, itu jadi merek A. Nanti beda lagi komposisinya, resepnya jadi merek B. Nah, Oh gitu ya. Kalau yang ini mbak, ini kok ada kelopot nih mbak ya? kalau ini bahan pembungkus. Oh bahan pembungkus Bahan teman-teman. pembungkus jangan dulu yang pertama kali adalah kelopot atau kulit jagung. Kulit jagung. Prosesnya juga lumayan panjang. Jadi kulit jagung itu dikeringkan masih ombyoan seperti itu, masih Oke. ikat-ikatan. Iya. Terus nanti digunting sesuai pola, habis itu dibesut satu persatu menggunakan alat besut ini. Oh ini alat besutnya nih mbak? Iya, alat besutnya dia seperti tungku kecil, Mhm. di bawahnya nanti ada areng panasnya. Iya. Nah, itu ada lubang untuk Oh, iya, naruh iya. arengnya. Nanti dia plat besutnya itu kan panas, jadi seperti disetrika satu persatu, Oh. lembar demi lembar. Telaten juga mbak ya? Iya, bayangkan jika permintaan kretek itu dalam sehari bisa sampai 500.000, Iya. tapi kemampuan produksinya Produksinya? hanya setengah. Bagaimana Iya, iya, sisanya? iya. Iya, Nah, iya. akhirnya lama-kelamaan bergantilah ke papir. Oh pakai papir ini mbak ya? Ya, kertas kretek, kertas rokok. Kertas rokok ini ya. Kalau kertas rokok ini pakainya lem tapioka biasanya. Oh pakai lem tapioka mbak? Biasanya pakai lem tapioka, terus kalau kelopot pakainya benang. Diikat pakai benang. Oh ini benangnya mbak ya? Kalau kelopot ya? Ya. Nah, terus kita juga punya beberapa alat giling kretek. Nah, ini dari masa ke masa bentuknya berubah. Sekarang seperti ini yang dipakai di pabrik-pabrik. Sekarang seperti ini Iya, mbak? sekarang yang kayak gini. Jadi di industri SKT sekarang juga masih pakai yang alat giling sederhana ini namanya SKT cigarette kretek tangan. Jadi pembuatannya manual, nggak pakai mesin. Manual Pakainya, mbak? iya manual, pakai alat gilingan seperti ini. Tapi kalau SKM cigarette kretek mesin biasanya yang ada filternya. Nah, itu dari bahan sampai finish Iya. dia udah masuk mesin semua. Tapi Oh, kalau gitu. ini
khusus pengelintingan. Manual ya? Ya manual. Terus kemudian batel. Batel itu adalah motong ke dua ujung kretek setelah digiling. Giling ya. Jadi biar rapih ujung-ujungnya. Nah itu namanya batel. Batel giling. Nah itu satu tim. Siap. Terus kemudian ini ada alat kemas kretek. Jadi dulu itu per satu presnya atau yang isinya 10 bungkus itu pakainya kertas coklat. Iya. Kertas coklat, kertas sampul. Nah, jadi kan mekanismenya kayak bungkus kado ya. Iya, betul. Biar cepet pakainya kotakan ini tinggal dibuka, diisi kertas, dilapisin kertas, terus kemudian diisi 10 bungkus, ditutup, dilem, selesai. Oh gitu ya. Cetakannya ini Mbak ya? Iya, betul. Jadi ini ada alat pendorong. Oh, ini pendorongnya Mbak ini? Ya, kayaknya pendorong. Gerobak apa nih Mbak? Gerobak kerangkeng. Ya, lucu juga teman-teman ini. Kerangkeng ini dulu itu digunain untuk ngangkut cengkeh, ngangkut keranjang sembako. Iya. Kan belum ada mobil-mobil box ya? Betul ya. Dulu banget. Nah, terus ini ada apa lagi nih Mbak? Ini tokoh-tokohnya ini Mbak ya? Usahawan di Kabupaten Kudus. Oh ini Mbak ya? Betul. Yang pertama kali nih Pak Niti Sumito ini ya. Pada tahun 1906 mulainya. Terus disusul sama Pak Ali Haji Asikin, Pak Hadi, kemudian disusul lagi Ko Changhai, Pak Atmawijoyo dan lain-lain. Sekarang tinggal di antara mereka siapa 3. ya? Mayorno, Kojisiang. Terus kemudian MC Wartono dari Sukun. Owiguan Jarum. Oh ini yang punya Sukun ini Pak Wartono ini ya Bu? Ini mulai tahun 1948 setelah kemerdekaan. Kojisiang Mayorno tahun 32 sebelum kemerdekaan. Ini masih ya? Masih. Last Mile, Minak Jinggo. Oh itu yang punya Minak Jinggo. Sekarang ada keluaran baru lagi Minak Jinggo Rempah. Minak Jinggo Rempah Mbak? Betul. Oh gitu ya. Nah, terus kemudian ini Jarum tahun 51. Oh Owiguan ini ya Mbak ya? Ini teman-teman yang punya Jarum ini. Terus kemudian di sini kita display beberapa merchandise. Iya. Nah, jadi dulu itu di eranya Paniti pun sudah ada merchandise seperti ini. Tuh, keramiknya istimewa banget. Iya, ini. Zaman dulu tahun-tahun itu masih era kolonial Belanda, masyarakat dikasih konsumennya ya maksudnya, dikasih keramik kayak gini kan udah istimewa banget ya. Iya. Soalnya kalau zaman dulu kan kita makannya masih pakai piring seng, pakai pinco, nah kan dikasih keramik ini, dan ini keramik istimewa kenapa? Karena dibikinnya di Belanda. Oh, bikinnya di Belanda ini Mbak? Maaf, di Jepang. Di Jepang? Di Jepang, ya. Iya. Terus kalau ini pesan fokernya ini yang sewa dari Belanda. Oh iya. Itu yang dipakai nyebarin brosur dari atas langit. Bener-bener canggih ya. Pengusaha Kudus ini luar biasa. Kemudian ini dari pabrik-pabrik lain ada Petrio, Delima. Nah, terus kalau ini merchandise yang saat ini sekarang ini ya, Mbak ya. 90-2000-an lah. Ya, ini. Nah, mulai dari t-shirt, terus muk-muk dan lain sebagainya. Nah, terus kita di sini ada beberapa foto industri SKM, Sigret Kretek Mesin, beberapa mesinnya ya, foto-foto mesin. Nah, karena di sini cuma ada foto karena bentuk fisiknya memang besar sekali. Iya. Nggak mungkin ditaruh sini Mbak ya. Nah, ini ada separator mesin. Jadi sejak kapan sih ada SKM itu? Jadi sejak tahun 70-an itu mulai ada SKM, mulai ada mesin masuk ke Indonesia, ke industri rokok. Tapi mesinnya masih mesin yang manual Mbak. Manual. Jadi masih membutuhkan beberapa karyawan untuk mindahin dari mesin ini pindah ke mesin ini, pindah ke mesin ini. Tapi kalau sekarang semuanya udah robotik. Oh gitu ya, robotik dari semua. Bahan baku sampai finish sudah tinggal. Canggih Mbak ya sekarang ya. Ya, oke, ya. Bahkan forkliftnya aja robotik. Iya. Nah, ya terus kita langsung ke sebelah sana. Siap. Koleksi bungkus kretek Mbak ya? Iya, koleksi bungkus kretek. Ini ada 3 kategori ya. Iya. Ini ada kretek lobot. Kenapa bungkus kretek lobot itu bentuknya nggak simetris ya, nggak ngotak? Itu karena dia batang lobotnya itu gini, kayak trompet gitu. Jadi kecil di bagian dihisap, semakin besar di ujung. Oh gitu. Iya betul. Terus kemudian ada Sigret kretek tangan.
Yang di sebelah sana ada sigaret kretek mesin. Nah, kita punya special edition di sana. Iya, Mbak. Di bagian SKM ini, kita punya koleksi yang ini, Mbak. Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Mabes Agri. Wow, spesial ini, Mbak ya? Ya, special edition. Special edition. Tapi sekarang udah nggak keluar lagi, Mbak ya? Nggak keluar lagi. Nah, terus kemudian ini juga ada beberapa produk jarum yang zaman dulu kala ini, Mbak ekspor. Ya? Oh, ini yang ekspor? Ya, ekspor. Ada jarum cherry, vanilla, Bali High, Cigarillos. Nah, tapi kalau Cigarillos ini lebih ke cerutu sih. Iya, betul. Nah, selain itu kita punya koleksi baru juga nih. Ini bungkus kretek yang masih produksi sampai sekarang. Ini, Mbak? Ya. Ini yang beberapa home industry dan juga pabrik besar juga ada. Cuma uniknya kalau kita cari produk-produk ini di Kudus malah nggak ada. Duh. Karena mereka larinya ke luar Jawa. Oh gitu, Mbak. Ini jadi produk ini larinya ke luar Jawa semua ini, Luar Mbak? Jawa, luar kota. Jadi kalau kita nyari di warung-warung di Kudus malah justru susah. Oh. Tapi kalau untuk produk-produknya Jarum, produknya Noyorono masih ada ya, Mbak ya? Oh iya, oke. Masih ada. Cuma kalau yang kayak Mantra, terus Mirah, Layar, Tancap nih udah nggak ada lagi ya? Ya mereka masih produksi, cuma larinya ke luar Jawa. Nggak di Kudus. Siap, Mbak. Itu yang terakhir. Iya. Yang terakhir kita di sini ada, nah ini semacam apa ya? Jadi orang masarin kretek zaman dulu tuh kayak gini. Oh ini, Mbak ya? Nah, pakai gerobak, orangnya ya? di luar gerobak. Nah, kan ada yang dua tipe, ada yang orangnya di dalam ya. Iya, betul. Nah, ini biasanya orangnya di luar. Asik juga nih, teman. Sekarang sudah langka sekali, bahkan hampir nggak ada. Iya. Pemasaran rokok zaman dulu ya, Mbak ya? Iya, biasanya gini didampingin sama jualan permen. Jadi kita ilustrasinya gini, wah ini anaknya disuruh bapak, nah beliin bapak rokok, nah nanti kembalinya kasih permen. Ya gitu, iya, oke Mbak Novi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Ini Mbak Novi yang sudah banyak sekali membantu memberikan informasi. Mbak Novi boleh minta pesan-pesannya untuk penonton semua tentang Museum Rokok Kretek ini di Kudus, Mbak? Museum Kretek. Nah, jadi disinilah kita belajar tentang sejarah. Belajar tentang sejarah tidak harus kita terjun langsung, bahkan mencoba langsung tidak harus. Cuma perlu kita ketahui bagaimana sih sejarah awalnya, bagaimana sih sejarah aslinya. Yuk kita ke museum. Jangan lupa jas merahnya selalu dipakai. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, terima kasih Mbak Novi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.